selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Oke, hari ini gue lagi-lagi mau ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Gue mau menemui juru bicara gugus tugas percepatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak. Beliau adalah Dr. Firman Rahmatullah. Dan sebetulnya gue dari kemarin janjian sama beliau, cuman beliaunya selalu ada di lapangan, jadi agak-agak sibuk gitu. Dan hari ini mudah-mudahan dia ada di tempat. Nah, tujuan gue ke sana yaitu untuk menanyakan lagi informasi terkait penambahan jumlah warga Lebak yang terpapar virus corona atau yang positif terpapar virus corona ya. Nah, katanya sih sampai dengan hari ini tuh tanggal 11 Juni 2020 itu udah ada 11 orang yang positif. Nah, kita mau cari tahu yang penambahannya siapa aja, lalu identitasnya warga mana aja, dan kapan mereka mulai diketahui positif virus corona. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menemui Dr. Firman Rahmatullah. Dan sebelumnya gua mohon dukungannya, jangan lupa ikutin terus video gua, dan yang terakhir di subscribe, like, share, atau di komen. Oke guys, berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ya guys. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Nanti coba kita ke dalam, kita tanya apakah dokter Firmannya udah ada atau belum. Ini kantor Dinas Kesehatannya guys. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum Pak. Punten. Jangan bosan-bosan. Iya. Mau tanya, Dokter Firman udah ada? Ada, Pak. Udah ada. Boleh diantar ya? Ayo. Oke, makasih. Di ruangannya nggak ada guys, coba kita lihat. Assalamualaikum. Hari ini alhamdulillah ketemu sama Bapak Dr. Firman Rahmatullah. Beliau adalah juru bicara gugus tugas percepatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak. Nah, sekarang kan ada isu baru lagi nih dok, katanya udah 11 ya katanya ya. Iya, pemuda itu. Ya. Nah, yang 4 kita udah hafal ya, Ya. yang 4 ya. Nah, ini penambahan yang penambahannya aja yang di itu. Ya, penambahan dari L kita sebut L04 ya, seperti yang sebelum 2 hari yang lalu. Ya. Kemudian hari kemarin itu L06 sampai dengan 10. Nah, itu sebetulnya bukan hal yang baru. Karena apa? Karena ini adalah hasil pertama, ada yang rapid reaktif pada waktu kita melakukan tracking screening swab ya massal di stasiun. Ya, kemudian Stasiunnya mana aja tuh, Dok? stasiun waktu itu kan stasiun Maja, stasiun Rangkas Bitung, kemudian juga di pasar, di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Lebak. Nah, dari hasil yang positif itu kemudian kita coba dan kita lakukan sesuai dengan SOP kita lakukan dari yang rapid positif itu kita swab gitu. Gitu, dan memang hasil swab 2 minggu kemudian, waktu itu tanggal 29 baru keluar kemarin. Ya, hasilnya ya memang terkonfirmasi atau kita istilahkan kalau bahasa umumnya positif. Dan mereka sekarang udah dibawa ke rumah sakit aja. Kemarin kita lakukan tracking, dan hari ini mungkin ya 6 ambulan langsung menuju proses rujukan itu dengan membawa pasien. Oh gitu. Berikut yang Cihara juga. Nah, kemarin sempat masih ada penolakan yang memang di Cihara ini gitu ya, masih ada ini karena dia menganggap bahwa dirinya bisa, tapi kalau kita dari gugus tugas bagaimanapun juga
yang bersangkutan walaupun sehat walaupun apa kan harus mendapat pengobatan. Ya. Nah, pengobatan itu adanya kita coba rujukan berjenjang. Kalau memang tidak ada di Aji Darmo di rumah sakit daerah, berarti kita rujuk ke rumah sakit Banten. Prosesnya dari sistem rujukan online, kita coba untuk memang proses ini jam 9 nanti kalau Mang Uday Channel mau ada posisi di mana di sekitaran Rangkas Bitung pasti banyak ambulan yang memang menuju ke itu. Menuju ke lokasi masing-masing ya, lokasi tempat-tempat yang akan dibawa. Iya betul, Mang Uday. Jadi itu dan mudah-mudahan semuanya lancar, berjalan lancar karena memang ini bukan berarti apa-apa, tapi lebih mengarah kepada biar pengobatan tuntas, kemudian tidak terjadi penyebaran di wilayahnya. Itu aja harapan kami. Oke. Terus yang kedua pertanyaannya Dok, terkait yang ibu rumah tangga yang Malingping ya, yang katanya pernah sempat dirawat di Aji Darmo juga. L11 yang baru kemarin. Ya. Nah itu dari mana posisinya sekarang? Ya. Hari ini dia kan itu update kemarin, berarti hari ini kita lakukan tracking. Ya, tracking kontak eratnya, kemudian ini ternyata sebelum masuk di terminal di rumah sakit Aji Darmo, sebelumnya juga rujukan dari rumah sakit Malingping. Malingping. Iya. Awalnya dia punya penyakit penyerta ya? Betul. Memang ada komorbid istilah kami. Ya, cuman kami tidak bisa menyebutkan penyakitnya dan kami juga tidak bisa itunya. Tapi yang jelas memang ya kita berharap semua memang mudah-mudahan pada saat masa pandemi ini sehat. Karena kalau memang ada penyakit penyerta, baik itu gangguan pernapasan, ya udah harus kita lebih waspadai gitu karena memang kalau COVID juga dari itu. Nah, terus dari 11 ini Dok ya. Nah kan langsung ke lapangan nih. Ya. Nah itu udah berapa orang yang di swab karena pernah kontak langsung dengan? Kita melakukan swab itu tergantung daripada berapa banyak kontak erat tersebut. Ya. Sampai dengan hari ini berapa Dok? Ya, misalnya kalau mohon maaf nih, kalau misalnya kayak saya kena misalnya, waduh lebih banyak lagi yang terkena. Bisa mungkin 100 orang yang kita swab. Nah, dari masing-masing yang kita swab itu minimalnya adalah sekitar 25 orang. 25 orang. Nah, dari kontak erat yang kami istilahkan kontak erat ring 1 gitu ya, kontak erat. Nah, ada 25 orang. Tapi ada juga yang sampai 57 orang ketika orang itu memang aktif gitu ya. Dan kemana-mana karena kan sebelumnya dia sehat. Dia tidak pernah bergejala, tapi dia pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi sebelumnya. Nah, itu yang memang kita tidak bisa, loh kenapa nggak dikarantina, karena memang rapidnya juga negatif gitu, tapi begitu di swab positif. Nah, tapi kalau hitungan kasar ya Dok ya, sampai dengan semalam nih dokter ke lapangan gitu, kira-kira udah berapa yang di swab? Kalau di data saya ada, tapi saya nggak jumlahin ini, cuman belum saya jumlahin. Bang Udaynya kebetulan ini saya masih ngetik, jadi udah datang luar biasa nih pagi-pagi udah keburu datang. Jadi yang 11 ini kan baru dilakukan sekarang, ya karena yang ke-11 ini masyarakat dan rumah sakit juga yang ini, dan rumah sakit tentunya di 2 rumah sakit dan 1 itu, karena kan kontak dengan petugas kesehatan itu yang itu. Ini akan lebih banyak lagi. Oh gitu. Itu. Nah terus Dok kan ya angka 11 sudah kami nilai sudah mengkhawatirkan ya Dok ya untuk ukuran Lebak. Kira-kira apakah gugus tugas atau dalam hal ini pemerintah daerah akan kembali memperketat social distancing agar segala macam lah pokoknya pencegahannya. Ya. Jadi insya Allah kalau memang jadi pada hari ini kan mau rapat gugus tugas koordinasi, makanya saya siapin bahan semuanya gitu. Rencananya memang kita juga perketat lagi, tapi juga yang terpenting itu adalah bagi saya adalah bagaimana membudayakan dan membiasakan hal yang sesuatu yang tidak biasa kita biasakan. Misalnya kita keluar rumah selalu menggunakan masker. Nah ini yang memang masyarakat belum biasa untuk membiasakan ini itu kemudian masih suka kadang-kadang kita lihat kalau malam-malam ya dari kepolisian, kemudian dari Pol PP, kemudian sama Dandim, Kodim sama-sama membubarkan masa kerumunan terutama malam Minggu ya itu. Nah ini akan diaktifkan kembali ya Dok ya? Ya tetap aktif, mereka aktif tiap malam, bahkan semalam pun sekitar jam 10 jam 9 membubarkan ya tiap malam itu tiap malam. Jadi kalau dari tingkat gugus tugas kalau saya ya memang itu, cuman ya kan tidak mungkin setiap saat, setiap waktu, setiap menit mereka bisa itu gitu kan ya itu. Tapi ya kesadaran masyarakat yang mari kita sama-sama tumbuhkan, mungkin melalui Mang Uday Channel saya yakin gitu ini bisa
mengingatkan kita semua tidak memarginalkan yang sudah terjangkit positif, karena ini bukan aib, bukan apa ya. Kita semua bisa kena, termasuk saya juga bisa kena, Mang Uday juga bisa kena. Nah, tapi mari kita sama-sama berperilaku di masa pandemi itu, walaupun kita akan transisi menuju new normal, ya normal tapi normal yang baru gitu ya. Jadi artinya kita biasa berkomunikasi, kita berhubungan, namun tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan. Mungkin itulah yang memang kita perilaku yang memang berubah dari sebelumnya, mungkin begitu. Terus menurut Dr. Firman selama ini ya, apakah masyarakat di Lebak sudah sadar atau belum terhadap upaya pencegahan COVID-19? Ya, kalau sudah sadar dan belum, yang sadar ada, yang memang masih perlu diingatkan ada. Ya, karena kalau saya bilang belum sadar, mungkin terbaring di rumah sakit. Jadi kalau saya sih sadar cuman mau dan tidaknya adalah harus diingatkan dan selalu terus diingatkan. Oke dok, gitu ya. Oke. Aduh, saya dari kemarin nelpon, mohon maaf takut mengganggu. Saya yakin Dokter Firman sibuk banget. Saya itu paham betul. Dan hari ini kenapa pagi-pagi? Saya juga ada dapat informasi bahwa Pak Dokter Firman arek keluar deui. betul. Menuju Malingping. Oke dok, makasih. Siap. Assalamualaikum Sukses warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah itu tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Dokter Firman, dan panjang lebar beliau sampaikan dari mulai data yang positif sampai dengan himbauan dari beliau agar masyarakat tetap harus membiasakan diri menggunakan masker, cuci tangan, tidak kumpul-kumpul, tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Oke dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi obrolan gua bersama Dr. Firman Rahmatullah. Beliau adalah juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak. Beliau sudah memberikan pernyataan secara gamblang terkait jumlah warga Lebak yang terpapar virus corona hingga dengan pekan ini ya. Nah, jadi selain menangani yang 11 orang ini, yang katanya untuk yang 6 itu ya dari 11 itu yang 6 diantaranya kan mau hari ini nih dijemput sama 6 ambulan mau dirujuk ke RSU Banten. Nah beliau juga mengatakan sedang melakukan swab atau rapid test terhadap sejumlah warga yang pernah kontak langsung dengan para warga yang positif ini ya. Jadi khawatir menyebar terhadap mereka-mereka yang pernah kontak langsung, maka yang pernah kontak langsung ini dilakukan swab sama rapid test oleh timnya Dr. Firman dari gugus tugas. Dan hari ini juga beliau akan langsung berangkat menuju ke selatan karena memang ada yang harus dilakukan oleh gugus tugas terkait penjemputan untuk merujuk mereka yang positif guys ke rumah sakit umum Banten. Hari ini yang 6 ya. Kalau yang 4 memang sudah lama itu sudah dirujuk, dan yang 6 ini baru hari ini menurut informasi dari Dr. Firman Rahmatullah. Nah, di akhir perbincangan gue sama Dr. Firman, beliau berpesan harus tetap semangat untuk melakukan pencegahannya kepada semua pihak yang ada di Lebak ya. Jadi nggak pandang bulu, entah itu petani, pedagang, pegawai, buruh atau apapun itu status latar belakangnya, mari kita sama-sama untuk melakukan pencegahan. Begitu menurut himbauan dari Dr. Firman Rahmatullah. Oke guys, itu aja video gue hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share atau di komen. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.